Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Arya Pratama dengan NIM 2021311101. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan Bank Syariah. Pengertian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan Bank Syariah adalah suatu proses mengatur dengan baik laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berisi tentang status keuangan suatu instansi guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan sesuai dengan kriteria syariah. Laporan sesuai dengan kriteria syariah. Laporan keuangan harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan yang berlaku agar laporan keuangan mudah dibaca atau dimengerti. Laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui kondisi dan posisi perusahaan atau lembaga keuangan terkini. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Tujuan laporan keuangan dilaporkannya informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Lalu yang kedua, untuk membantu pihak terkait dalam menentukan zakat bank maupun pihak lain. Yang ketiga, untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana. Yang keempat, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi. Lalu yang terakhir, pemenuhan fungsi sosial termasuk pengelolaan dana dan penyaluran zakat. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian dan penggunaannya. Lalu yang kedua, relevan. Informasi keuangan harus berhubungan dengan tujuan pemanfaatannya. Lalu dapat diperbandingkan, yaitu informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama. Lalu ada andal. Agar bermanfaat, informasi juga harus handal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dan yang seharusnya disajikan secara wajar diharapkan dapat disajikan. Komponen laporan keuangan syariah. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Dengan neraca, pemakaian laporan keuangan akan dapat menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi. Menilai struktur pendanaan perusahaan, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan, dan mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan. Investasi tidak terikat adalah dana pihak ketiga yang dititipkan atau diserahkan kepada bank untuk dikelola tanpa ikatan dari penitip dana
atau dikelola secara bebas sesuai syariah. Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban dan juga bukan ekuitas. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan investasi tidak terikat ditambah ekuitas. Lalu ada unsur laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset, adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Kewajiban merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.
Lalu dalam unsur laporan posisi keuangan ada dana syirkah temporer, yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Lalu dalam laporan posisi keuangan, dalam neraca aktiva terdapat kas penempatan pada Bank Indonesia, lalu ada giro pada bank lain, lalu ada penempatan pada bank lainnya, lalu ada efek-efek, lalu ada piutang. Dalam piutang ini terdapat ada piutang murabahah, lalu ada piutang salam, piutang istisna, dan piutang pendapatan ijarah. Lalu dilanjut dengan pembiayaan mudharabah, lalu pembiayaan musyarakah, persediaan, aktiva yang diperoleh untuk ijarah, lalu ada aktiva istisna dalam penyelesaian. Lalu dalam kewajiban, ada yang pertama ada kewajiban segera, yang kedua ada simpanan, dan di dalam simpanan ini ada giro wadiah dan tabungan wadiah. Lalu ada simpanan bank lainnya, ada giro wadiah dan tabungan wadiah. Lalu ada kewajiban lain yang terdapat dari utang salam dan utang istisna. Lalu kewajiban kepada bank lainnya, pembiayaan yang diterima, lalu ada keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan, dan utang pajak. Lalu dalam ada investasi tidak terikat, laporan posisi keuangan investasi tidak terikat. Pertama ada investasi tidak terikat dari bukan bank, yang terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Lalu ada investasi tidak terikat dari bank, yang berisi tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dan ekuitas. Dalam ekuitas, yang pertama ada modal disetor, lalu tambahan modal disetor, saldo laba rugi, lalu laporan laba rugi. Laporan ini memberikan informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Keberhasilan ini diukur dengan kemampuan menghasilkan laba, yaitu selisih antara semua penghasilan, pendapatan, dan untung, dan semua biaya yang diperkirakan telah mendatangkan penghasilan tersebut. Entitas syariah menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam suatu laporan keuangan yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain.
Lalu pada jurnal laporan laba rugi, pertama ada pendapatan operasi utama. Lalu ada pendapatan dari jual beli. Dalam pendapatan jual beli ini ada pendapatan margin murabahah, pendapatan bersih salam paralel, dan pendapatan bersih istisna paralel. Lalu ada pendapatan dari sewa dan pendapatan bersih jaroh. Lalu ada pendapatan bagi hasil. Pendapatan bagi hasil ini ada pembagian hasil mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah, pendapatan operasi utama lainnya. Lalu total pendapatan operasi utama. Lalu yang kedua ada hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Lalu yang ketiga pendapatan operasi lainnya. Itulah total pendapatan operasi. Lalu pendapatan dan beban-beban lain. Lalu pendapatan dan beban lain, pendapatan non operasi, beban non operasi, laba sebelum zakat dan pajak. Lalu ada zakat, laba sebelum pajak, dan pajak penghasilan, laba bersih setelah pajak. Laporan arus kas memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat melakukan evaluasi kegiatan manajemen dalam operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu pada laporan arus kas itu terdiri dari arus kas dari aktiva operasional, terdiri dari penerimaan bagi hasil dan fee atau ujroh, lalu pembayaran bagi hasil, penerimaan piutang salam yang telah dihapus, dan pembayaran kas pada karyawan dan pemasok. Lalu hasilnya menjadi laba operasi sebelum perubahan dalam aktiva operasi. Kenaikan atau penurunan dalam aktiva operasi terdiri dari dana jangka pendek, deposito untuk tujuan pengendalian moneter, dana uang muka pada pelanggan, surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi, terdiri dari pelepasan anak perusahaan, lalu dividen yang diterima, lalu bagi hasil yang diterima, hasil penjualan surat berharga yang tidak diperjualbelikan, pembelian surat berharga yang tidak diperjualbelikan, dan pembelian tanah, bangunan, dan peralatan. Lalu arus kas dari aktivitas pendanaan, terdiri dari penerbitan modal pinjaman, penerbitan saham prioritas oleh anak perusahaan, pembayaran kembali pinjaman jangka panjang, penurunan bersih pinjaman lain, pembayaran dividen, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, pengaruh perubahan kurs valuta kas dan setara kas.
Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Merupakan penghubung antara laporan keuangan laba rugi dan neraca. Laba rugi dan transaksi modal neto akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka akhir akan diperoleh. Pemasukan angka laba dan perubahan modal neto ke akun modal akan merupakan suatu proses yang disebut tutup buku. Lalu ada laporan perubahan dana investasi terikat. Laporan perubahan terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Dengan isi laporan yang pertama, saldo awal dana investasi terikat. Yang kedua, jumlah unit investasi diterima dan diterbitkan. Yang ketiga, penarikan atau pembelian kembali unit investasi. Yang keempat, keuntungan atau kerugian dana investasi terikat. Yang kelima, bagi hasil bank sebagai pengelola dan imbalan bank bila sebagai agen investasi. Yang keenam, beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya. Yang ketujuh, saldo akhir dana investasi terikat. Yang kedelapan, jumlah unit dan nilai per unit setiap jenis investasi. Dana diterima oleh bank sebagai pengelola atau manajer atau agen investasi. Lalu keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah kenaikan dan penurunan bersih nilai investasi terikat. Sebagai manajer investasi, akad mudharabah muqayyadah, bank mendapatkan keuntungan sesuai nisbah atas keuntungan investasi. Sebagai agen investasi, bank mendapatkan imbalan sebesar yang disepakati tanpa melihat hasil investasi. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah sebagai pelaksanaan fungsi Baitul Mal. Penerimaan zakat bisa berasal dari pelaksana fungsi, bisa berasal dari individu dari dalam entitas syariah seperti pemilik, manajemen, dan karyawan. Individu di luar entitas syariah juga bisa menyalurkan kewajiban zakatnya melalui entitas syariah yang menyelenggarakan fungsi Baitul Mal. Bank bertindak sebagai amil zakat, infak, dan sedekah. Dana diterima dari umat dan disalurkan kepada yang berhak. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan pertama ada dana zakat berasal dari wajib zakat.
dari dalam entitas syariah dan dari luar pihak entitas syariah. Lalu yang kedua, penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga, kenaikan atau penurunan dana zakat. Yang keempat, ada saldo awal dana zakat. Dan yang kelima, ada saldo akhir dana zakat. Kerugian aset tidak boleh ditutup dengan dana zakat. Laporan entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada yang pertama ada sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah, sumber dana zakat. Lalu yang kedua ada sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah. Yang ketiga kewajiban penyaluran zakat. Yang keempat proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK nomor 7, pengungkapan pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga.
Laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan. Berisi informasi penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas syariah seperti infak, sodakoh, hasil pengelolaan dana, wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal lainnya. Penggunaan dana Qardul Hasan untuk pinjaman dan sumbangan. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan, yaitu terdiri dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, penerimaan non-halal. Lalu ada penggunaan dana kebajikan untuk, pertama ada dana kebajikan produktif, lalu ada sumbangan, penggunaan lain untuk kepentingan umum, kenaikan atau lalu ada kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana kebajikan, dan saldo akhir dana kebajikan. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai liabilitas paling liquid dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada yang pertama ada sumber dana kebajikan, lalu yang kedua ada kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerimaan, lalu yang ketiga ada proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerimaan dana kebajikan yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK nomor 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga. Dan yang keempat, alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal. Catatan atas laporan keuangan, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi tidak diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.